materi pertama itu mengapa lokasi toko menjadi keputusan yang sangat penting bagi retail. Jadi yang pertama itu dikarenakan lokasi biasanya menjadi salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dalam pilihan toko pelanggan. Seperti misalnya ketika memilih tempat untuk mencuci mobil, biasanya kalian akan memilih lokasi terdekat dengan rumah kalian atau tidak tuh di tempat dekat dengan tempat kerja kalian, bukan? Nah, kebanyakan konsumen juga berbelanja di supermarket terdekat dengan rumah mereka. Yang kedua itu, keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jika retail memiliki lokasi yang terbaik, yaitu lokasi yang paling menarik bagi mereka, maka para pesaing itu tidak dapat meniru keunggulan kompetitif ini. Pesaing terpaksa harus mencari lokasi yang lainnya, seperti mencari lokasi terbaik kedua. Mereka tidak bisa memiliki tempat lokasi yang pertama tadi. Yang ketiga itu, keputusan lokasi beresiko. Biasanya, ketika retail memilih lokasi, mereka harus melakukan investasi besar untuk membeli dan mengembangkan properti atau harus berkomitmen pada sewa jangka panjang dengan pengembang. Materi selanjutnya itu ada dua jenis lokasi retail. Jadi lokasi retail ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lokasi tidak terencana. Lokasi tidak terencana ini berdiri sendiri dan lokasinya ini di perkotaan. Lokasi tidak terencana tidak memiliki manajemen terpusat yang menentukan toko apa yang ada di dalam suatu pengembangan, di mana toko-toko tertentu akan ditempatkan atau bagaimana mereka akan dioperasikan. Yang kedua itu terencana. Yang terencana ini pusat perbelanjaan. Di lokasi terencana, pengembang atau manajer pusat perbelanjaan membuat atau menerapkan kebijakan yang mengatur operasi toko. Seperti contohnya itu jam buka toko. Baiklah, materi selanjutnya itu 3 jenis lokasi yang tidak terencana. Yang pertama itu lokasi yang berdiri sendiri. Lokasi yang berdiri sendiri adalah lokasi retail untuk toko yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan toko lain. Namun, lokasi tersebut mungkin berada di dekat toko lain yang berdiri sendiri atau dekat dengan pusat perbelanjaan. Yang kedua itu lokasi perkotaan. Lokasi perkotaan adalah area di dalam kota yang biasanya memiliki kepadatan penduduk tinggi, aktivitas komersial yang ramai, dan juga lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Yang ketiga itu lokasi di jalan utama. Jalan utama adalah area perbelanjaan tradisional di pusat kota, di kota-kota kecil, dan area perbelanjaan sekunder di kota-kota besar dan pinggiran kotanya. Untuk menarik konsumen dan pengecer, upaya pembangunan kembali jalan utama ini berfokus pada penyediaan pengalaman berbelanja yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh pengecer. Baik, selanjutnya mengenai pusat perbelanjaan toko retail. Jadi apa sih pusat perbelanjaan itu? Jadi, pusat perbelanjaan itu merupakan suatu kumpulan toko retail dan usaha komersial yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki dan dikelola sebagai satu kesatuan properti. Tujuannya adalah menarik lebih banyak konsumen dengan menyediakan berbagai toko di satu lokasi. Nah, di sini kita bisa nemuin toko-toko besar yang jadi magnet pengunjung. Contohnya seperti Hypermart dan toko-toko besar lainnya di mall. Yang mana toko-toko ini diatur oleh tim manajemen khusus, misalnya soal jam bukanya, bentuk papan nama, sampai barang yang boleh dijual yang semuanya sudah diatur supaya enak dilihat dan nyaman buat kita jalan-jalan. Jadi dalam pusat perbelanjaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pusat perbelanjaan kenyamanan, lingkungan sekitar, dan komunitas. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin pusat perbelanjaan yang lebih kecil dan ramah lingkungan, yang nyaman dan dekat sama kita. Pusat perbelanjaan ini ada yang kecil yang biasanya punya supermarket sebagai andalannya. Yang di sekelilingnya itu ada toko-toko kecil kayak toko roti, laundry, tukang cukur, atau toko-toko lainnya. Pokoknya lengkap deh buat kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak di unit belakang ini loh teman-teman. Nah, enaknya apa?
Tempatnya ini gampang dijangkau, parkir mudah, dan harga sewanya nggak bikin pusing pemilik toko. Jadi, tapi ya gitu, karena ukurannya lebih kecil, jadi nggak banyak pilihan atau hiburan atau restoran. Nah, jadi orang-orang nggak bisa nongkrong lama-lama di sini. Jadi intinya nih teman-teman, pusat perbelanjaan model gini emang nggak sebesar dan semewah mall, tapi justru itu yang bikin dia lebih ramah dan nyaman buat kita. Yang kedua, ada pusat kekuatan. Pusat kekuatan ini adalah pusat perbelanjaan yang sebagian besar terdiri dari toko retail besar. Jadi pusat kekuatan ini bukan pusat perbelanjaan biasa, tapi kumpulan toko-toko gede yang bisa kita belanja sampai puas. Contohnya toko-toko yang ada di Panorama, yang mana kita bisa dapat segalanya mulai dari baju sampai elektronik dengan harga yang miring. Nah, jadi pusat perbelanjaan ini nggak kayak mall tertutup, tokonya berdiri sendiri-sendiri, jadi kita bisa parkir tepat di depan toko yang kita tuju. Lebih praktis kan? Nah, yang ketiga itu ada pusat gaya hidup. Nah, pusat gaya hidup ini adalah pusat perbelanjaan yang memiliki konfigurasi toko khusus, hiburan dan restoran di ruang terbuka dengan suasananya dan desain yang fasilitasnya seperti air mancur dan perabotan yang berjalan. Nah, pusat gaya hidup ini seperti jalan utama di kota-kota kecil, tempat orang berjalan di satu toko dan toko lain, makan siang, dan duduk sebentar di bangku taman sambil ngobrol-ngobrol. Dengan demikian, mereka melayani gaya hidup konsumen di area perdagangan mereka. Biasanya orang-orang tertarik ke pusat gaya hidup bukan hanya karena toko dan restorannya, tapi karena atraksi luar ruangannya seperti air mancur dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah pusat outlet. Nah, pusat outlet ini adalah pusat perbelanjaan yang sebagian besar berisi gerai produsen dan pengecer. Nah, beberapa pusat perbelanjaan memiliki komponen hiburan yang kuat seperti bioskop dan restoran. Nah, untuk membuat pelanggan betah di tempat tersebut lebih lama, biasanya pusat outlet ini berada di lokasi terpencil. Lokasi terpencil ini menawarkan biaya yang lebih rendah dan mengurangi persaingan antara toko outlet dan department store, serta toko khusus yang menawarkan barang bermerek dengan harga penuh. Kelima, ada pusat festival. Di pusat-pusat festival, tema festivalnya umumnya tercermin di setiap toko, baik dalam arsitektur maupun barang dagangan yang mereka jual. Tujuannya adalah untuk menarik banyak wisatawan dan pengunjung lokal dengan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya lokasi non-tradisional adalah jenis lokasi usaha yang tidak mengikuti pola atau model tradisional dalam hal keramaian lokasi. Lokasi non-tradisional adalah jenis lokasi usaha yang tidak mengikuti pola, yang memiliki attractive market karena mereka menarik langsung audiens yang potensial. Nah, biaya sewa tempat cenderung lebih tinggi. Namun, harga jual dari produk di sana bisa lebih tinggi dikarenakan tingkatan keterlibatan dan visibilitas yang tinggi juga. Nah, ada beberapa macam toko. Di antaranya yang pertama adalah toko pop-up dan lokasi sementara lainnya. Toko pop-up adalah toko di lokasi sementara yang berfokus pada produk baru atau stok terbatas. Nah, sekelompok produk toko-toko ini telah ada selama beberapa abad karena individu menjual barang dagangan di jalan kota dan di festival atau konser seperti konser Newport Jazz Festival dan pameran kerajinan akhir pekan atau pasar petani. Seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya kekosongan pusat perbelanjaan dan menurunnya biaya hunian, pengecer dan produsen juga membuka toko pop-up di lokasi-lokasi yang kosong. Ini mereka mewakili pilihan yang sangat menarik bagi merek yang menjual produk langsung ke konsumen. Nah, ingin mulai bereksperimen dengan lokasi toko fisik. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Glossier, secara teratur meluncurkan pop-up yang menampilkan budaya masing-masing kota. Nah, selanjutnya ada toko di dalam toko.
Nah, toko di dalam toko ini melibatkan perjanjian di mana pengecer menyewa sebagian ruang retail di toko yang dioperasikan oleh pengecer independen. Nah, pengecer tuan rumah pada dasarnya menyewakan ruang dan toko tersebut kepada pengecer di dalam toko. Pengecer tersebut juga mengelola bermacam-macam barang seperti inventaris, personel, dan sistem, serta memberikan presentasi penjualan atau laba kepada tuan rumah si pemilik toko tersebut. Nah, toko-toko di dalam toko dapat saling menguntungkan. Bagi toko di dalam dapat dengan mudah pengecer tuan rumah, misalnya AC Hardware, bekerja sama dengan toko kelontong lokal dan jaringan toko kecil untuk menciptakan etalase gabungan yang lebih menawarkan kemudahan serta lebih besar bagi konsumen. Bagi AC sendiri, inisiatif ini memungkinkan mereka untuk tumbuh ke arah yang lebih baik dan lebih baru. Nah, selanjutnya ada kios barang dagangan. Kios barang dagangan di sini adalah tempat penjualan kecil. Biasanya terletak di lorong-lorong mall tertutup, bandara, kampus, bahkan juga seperti perguruan tinggi seperti UNIP ini, atau lobi gedung kantoran, dan lain sebagainya. Beberapa kios memiliki staf dan menyerupai toko mini atau biasa disebut dengan kereta dorong yang dapat dengan mudah dipindahkan. Saat merencanakan lokasi ini seperti di mall atau di perguruan tinggi seperti UNIP ini, pengelola harus peka terhadap kebutuhan penyewa, tetap terhadap mall ataupun bagian pusat perbelanjaan yang lainnya. Bagi pengelola mall, kios merupakan peluang untuk menghasilkan pendapatan sewa di tempat yang kosong dan menawarkan beraneka ragam barang dagangan. Bagi pengunjung, ini akan menjadi aktivitas pasar, dan lokasi-lokasi ini memiliki sebuah keuntungan bagi pusat perbelanjaan. Wah, banyak kan hari produk. Tahu itu. Cari minum dulu. Gimana tapi dak? Nah, itu ada di Indomaret. Soalnya kalau kita beli minum di Indomaret. Yang di ke situ tuh. Iya. Nah, jadi lah.